Sebetulnya yang dihasilkan oleh R&D adalah sebetulnya itu huruf besar semua aja. Proofing. Nah, walaupun mereka bilangnya Nagata, ya kan? Ketika dihitung ini HPP-nya, ada ya perhitungan HPP di sini ya? Oh, nggak ada. Di yang ini perhitungan HPP-nya. Tunggu saya keluarin. Itu nanti saya minta materinya yang timeline ya di link Google kok nggak ada ya. Oh ya, Cuma oke nanti. Excel HPP aja. Oke, saya cek lagi ya. Mana? Folder fashion production nomor 1. Ini saya pindah. Kok saya tukar ke beranda. Nih. Oke. Nah, seperti yang ini nih HPP nih. Terutama di perhitungan bahan baku kan itu. Ketika dihitung di perhitungan bahan baku untuk Nagata drill nggak cocok, harganya nggak masuk. Nah, tapi Mbak Tina akhirnya tahu kayak tadi kasusnya itu ada jenis lain yang mirip Nagata drill, harganya lebih miring. Ya. Boleh Mbak Tina masukkan di sini, gitu kan? Jadi berarti tanpa harus ngomong ke customernya. Ya, tapi ini enggak ini dulu sebentar, belum selesai. Belum selesai prosesnya. Oke. Dimasukin di sini, dihitung-hitung lagi, ternyata keluar HPP-nya udah sesuai gitu kan. HPP-nya sesuai untuk orderannya itu. Nah, berarti kembali lagi, apa sih yang harus dihasilkan oleh R&D ini? Kan dia harus menghasilkan proofing dulu. Proofing itu tujuannya untuk ACC produksi. Dalam hal ini kalau Mbak Tina tuh order, dapatnya itu dari pesanan bukan koleksi ya. Nah, proofing ini dengan kain yang mirip Nagata drill ini yang ditunjukkan dulu. Ini itu bagian dari kepercayaan konsumen, Mbak Tina. Suaranya putus-putus, Miss. Oke, ini masih putus-putus? Betul. Oke. Saya ulangi lagi. Jadi hasil dari R&D itu sebetulnya proofing untuk ACC produksi. Dalam hal ini kalau Mbak Tina menerima pesanan, yang meng-ACC adalah kliennya Mbak Tina. Nah, walaupun proofing ini kan akhirnya Mbak Tina bikinnya jangan dari Nagata. Karena yang dihitung di HPP-nya Mbak Tina supaya masuk harga HPP-nya adalah kain yang mirip Nagata. Benar nggak? Nah, itu nanti yang ditunjukkan ke klien. Karena ini sebetulnya bagian dari kepercayaan konsumen. Jadi kebanyakan akhirnya banyak konveksi yang sekarang dapat order, besok nggak dapat order karena mereka jadikan dulu, begitu jadi banyak, konsumen mau nggak mau harus bayar, ternyata konsumen nggak suka kainnya, kecewa. Tapi kalau dari awal Mbak Tina dengan bawa proofingnya, dengan kain yang mirip Nagata, kemudian Mbak Tina mempresentasikan kenapa pakai kain ini, terus kemudian ini tingkat kemiripannya seperti apa dengan Nagata, sehingga akhirnya harganya bisa masuk. Nah, jadi klien kan, oh iya ya, akhirnya klien percaya kalau produksi ke tempatnya Mbak Tina aja. Kainnya kalau A ya A, kalau B ya B. Ya benar ya, Miss ya. Lebih baik customer membatalkan tapi kita nggak cacat gitu ya. Kalau misalkan dia nggak mau, ya sudah cari yang lain nggak apa-apa. Makanya gunanya di R&D ini kita butuh tim jahit yang cepat. Biasanya orang di R&D ini bikin proofing itu setengah hari jadi. Karena apa? Polanya kan udah siap. Tinggal cutting, nggak usah riset pola lagi gitu. Jadi itu pentingnya menyiapkan pola di awal karena ya itu tadi polanya itu sudah ketika kita bikin rencana kerja yang saya tadi buka di sketchbook,
Satu pola itu bisa cuma dipotong sini, dipotong sana, tapi pola besarnya sama kan. Gitu. Jadi ini harus disiapkan yang R&D-nya ini, Mbak Tina. Berarti kayak yang saya lihat di garment-garment itu kan yang di hanger-hanger itu tuh ya polanya itu. Yes, ya betul betul. Oh, terus itu nandainya biar nggak kecampur-campur dengan yang lain, pripun? Dinomerin, dikasih Kode produksi dikasih gitu. kode, jadi kayak SO Oh. yang depannya itu loh Mbak Tina mana ya? Yang nomor 2 ya berarti ya. Nah, yang ini. Oke. Nah, nah, oh enggak ada di sini ya. Oh di ada di link perhitungan produksi ya. Tartar ini ya. File Excel ini ya. Nah, ini. Tunggu. Oke. Yang di image. Oh, enggak ada, sama aja. Kan enggak bisa di-save. Jadi yang kemarin kita tulis itu loh Mbak Tina, yang kodenya ada SO berarti seragam Oh ya. olahraga. Ya sudah saya sudah nyimpan itu. T berarti tunik gitu. Nah, itu biasanya diikat itu jadi dibolongi tuh. Tunik itu nanti ada tunik C1, 2, 3, 4 atau tunik SML XL gitu. Heeh. Oke. Jadi dikasih kode. Nanti penamaan rencana produksi berdasarkan kode tema, kode pola. Yang hurufnya ya, yang SO, apa SR atau setelan rok, SC setelan celana, terserah Mbak Tina kasih namanya gimana. Nggih. Jadi ambil pola untuk rencana kerjanya, nama polanya apa, ya itu nanti yang dijadikan kode produksi. Gitu. Jadi ini yang sebetulnya dihasilkan sama R&D, proving ACC untuk produksi. Gitu. Nah, kalau misalnya produksinya minta sablon, gitu kan? Ya sebaiknya sablonnya juga harus jadi sehari itu. Maksimal minimal 12, minimal setengah hari, 4 jam kerja, maksimal 8 jam kerja satu hari. Jadi kalau misalnya kita terima order sekarang, ngasih batasan untuk memberikan proofing minimal 1 hari, maksimal 3 hari. Jadi kalau di timeline ini, rencana kerja itu makanya saya tulis 3 hari. Tapi jangan pakai yang maksimalnya. Kalau bisa 1 hari, molor-molor boleh sampai 3 hari. Gitu. Nah, sampai di sini yang tentang R&D-nya, detail-detailnya dulu udah jelas. Iya, Miss. Oke, lanjut ya. Nah, sebetulnya di R&D itu adalah perencanaan. Baik itu rencana jangka pendek atau rencana jangka panjang. Kalau jangka panjang itu biasanya yang saya bilang tadi. Atau istilahnya itu, kalau jangka panjang istilahnya itu forecast. Forecast produksi 1 atau 3 atau 6 atau 12 bulan. Gitu. Ini yang saya maksudkan dengan forecast ini itu Mbak Tina. Bisa diartikan dengan kalau untuk bentuk desain ya, tema. Kalau forecast ini lebih ke jumlah, ke kapasitas. Terus kalau desain tema, kalau desain ini lebih ke tema. Nah, sampai di sini dulu dipahami nggak? Perbedaan antara forecast dengan tema produksi. Forecast gimana Bu ya? Forecast itu perencanaan jumlah kapasitas. Oh. Oke, saya tulis di sini. Forecast. Paperwork itu forecast. Paperwork itu rencana produksi, itu desain produksi. Rencana kerja kalau itu. Oh. Misalnya gini. Kan
Ntar saya cariin image deh. Forecast saya cari di Pinterest. Forecast produksi. Alah, salah. Salah tulisnya. Production. Nggak keluar kalau produksi. Tunggu. Nah, ini deh. Oh, ini per tahun. Forecast bulanan. Forecast production semester. Nah, semester itu bisa trimester atau apa gitu. Tuh, ada nggak ya gambarnya ya? Yang mewakili gitu. Nggak ada. Ini sih yang mewakili saya biasanya ini. Biasanya ini. Nanti habis ini ada produksi, nanti saya itu Miss ya, praktek ya, untuk Ya, bikin itu ya forecastnya. oke. Forecast itu biasanya dihubungkan dengan, anggap ini deh. Ntar copy image, nanti kita tutupin. Nanti kita tutupin. Ini forecast. Oke, saya duplicate dulu biar nggak hilang yang tadi. Ini saya hapus. Oke. Tempel. Nah, forecast ini biasanya kita dapatnya setelah kita meeting sama ini, sama apa itu namanya, sama marketing. Nah, terus setelah kita meeting dengan marketing, biasanya kita punya data forecast. Nah, misal nih ya, ini agak saya rubah. Nah, ini bukan tahun sebetulnya, ini penjualan Januari gitu. Terus yang di sininya penjualan Februari. Ini Februari. Terus ini penjualan Maret, Februari, Januari, Februari, Maret gitu. Oh, forecast itu berarti kayak analisa bisnis gitu, Tabu? Iya, betul. Seperti analisa kapasitas bisnis, kapasitas yang terjual, yang bisa terjual sama kita. Nah, misal gini. Nah, setelah diamati 3 bulan, ternyata jumlah penjualannya naik nih. Naik terus. Ini dari 2.800 ke 3.400 naiknya berapa nih? Berarti 600 ya? 600. Dari 3.400 ke 900 naiknya 500. Berarti kalau di rata-rata, jadi kalau di rata-rata, coba saya buka yang ini ya, biar bisa apa namanya, sekalian dihitung gitu ya. Jadi kalau misalnya kenaikan rata-rata per bulan, yang satu naiknya 600, yang satunya lagi naiknya 500, ya kan? Ini harus di rata-rata sama Mbak Tina. Berarti kenaikan per bulan itu kan untuk naik selama 3 bulan, tau? Naik selangnya jedahnya per 2 bulan kan berarti. Berarti dibagi 2. Berarti rata-rata kenaikannya ke bulan berikutnya adalah 550. Jadi misal terakhir itu Mbak Tina mana tadi forecastku, oh ini terakhir di Maret ini penjualannya Mbak Tina sudah 3.900 nih misalnya ya. Berarti kita sudah bisa bikin nih forecast untuk Januari, Februari, Maret, April, terus ini Mei,
Terus ini Juni, ini forecast per 3 bulan berarti Mbak Tina nih. Kalau April itu, Maret itu jumlahnya itu terakhir ini ya, anggap ini Maret, 3.900. anggap Maret nih. Maret terakhir jumlahnya 3.900. Kita bulatkan aja, jangan ikut itunya. Berarti April kenaikannya 3.900 ditambah 550. 550. Mei kurang lebih produksinya akan ada 450 ditambah 550 gitu. Juni akan ada 5.000 ditambah 550. Nah, ini kenaikan. Jadi produksi April bisa segini, Mei bisa segini. Jadi kita sudah persiapin bahan baku yang sudah kita datangkan. Sebelum kita kenal ilmu forecast ini, kita meraba-raba. Jadi pesen kainnya tetap, tapi kapasitasnya produksinya itu kita masih ngeraba, ini naik apa turun. Ketika pas turun seakan-akan produksi aman, enak, stok kain ada, padahal kapasitas turun. Ya kan? Ketika kapasitas tiba-tiba naik, produksinya kelabakan, kainnya kurang. Karena nggak direncanakan. Kan beli kain dengan jumlah yang ini, yang Januari, Februari, Maret, pasti akan beda dengan kebutuhan kain dari April, Mei ke Juni. Benar nggak? Tergantung juga itu tadi Miss ya, musim-musiman itu tadi ya. Forecast Mbak Tina. Jadi data yang paling apa ya namanya itu? Paling real, data produksi yang paling real itu sebetulnya ada di marketing. Gitu, minimal 3 bulan lah. 3 bulan. Kalau bisa setahun ya Miss ya. Setahun ya, data kalau setahun. Bisa setahun. Kalau sudah kapasitas di atas 50.000, bikin forecast setahun enak, aman. Karena pusingnya cuma sekali setahun. Langsung sudah ada jadwal tuh ke Itu tempat berarti kain. kita April perkiraan kita harus order. Walaupun Maret kemarin masih sisa gitu ya Bu ya. Berarti April tuh tetap harus nyetok segini gitu. Untuk membuat forecast ke depannya, setiap selesai semesteran, istilahnya gitu kan ya. Semester kita mau ganti setiap semester itu semesterannya 3 bulanan gitu. Nah, setiap selesai forecast yang pertama, berarti kan berakhir di Maret, mau bikin forecast lagi harus stock opnam. Oh iya, Harus wajib stock opnam itu. Jadi ada sisa berapa, nanti dimasukkan kita, misalnya ada sisanya itu untuk membuat kapasitas 2.000 gitu ya, masih ada nih stoknya. Jadi kita tinggal di April itu tinggal beli kekurangannya 2.450. Ya. Kalau Mei otomatis kan sudah dihabiskan yang April ini, berarti kita ordernya sama. Biasanya yang agak pengaruh yang di bulan pertama. Gitu. Oke, nanti ini dulu diamati sampai, berarti coba Mbak Tina bikin forecast. Bikin forecastnya bisa nanya ke bagian produksi, 3 bulan terakhir ordernya berapa? Lain Ibu nggak ada datanya sama sekali Bu. Iya. Kan bisa kira-kira nggak apa-apa kan, namanya memulai suatu hal itu tidak harus dimulai dari sesuatu yang sempurna. Oke. Paling enggak Siap. yang data real itu dari cutting, dari potong. Iya, sepertinya gitu. Dia motongnya 3 bulan terakhir itu dia jumlah yang dipotong dia berapa. Nah, nanti kita diskusikan kelas berikutnya ya. Oke. Oke, nanti saya